Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan Trisula Weda versi Raja Wali. Trisula Weda yang saya bahas ini khusus untuk keterkaitannya dengan SP, bukan Trisula Weda secara umum. Karena Trisula Weda secara umum nanti akan riskan atau resisten terhadap keyakinan agama Hindu. Jadi saya tidak mau masuk ke situ. Walaupun memang kemunculan Trisula Weda dalam Jangka Jayabaya itu memang berlatar belakang keyakinan Hindu. Yang saya bahas adalah sekarang pemaknaan baru terhadap Trisula Weda atau Trisula itu dalam versi Raja Wali. Secara umum Trisula memang senjata atau tombak yang bermata tiga. Nah, dari tiga mata tombak ini kemudian kami memaknai secara versi Raja Walinya. Makna pertama adalah spiritual, kemudian makna kedua adalah religi, dan makna ketiga adalah intelektual. Jadi sebenarnya situasi atau konsepnya tetap berputar di situ. Tanah Jawa ini spiritnya sangat tinggi, itu sudah saya sampaikan beberapa kali dan saya ulang-ulang sampai diangkat tentang reputasi Tanah Jawa. Tanah Jawa ini reputasi untuk spiritnya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena memang orang Jawa ini secara sosiologis juga bukanlah bangsa yang arogan. Jadi lebih mendem jero atau apa ya. Intinya orang Jawa ini memiliki budi pekerti dan rendah hati gitu. Nah, spirit Tanah Jawa ini sangat tinggi sehingga sebagian besar ahli-ahli spiritual menyepakati bahwa dahulu Pulau Jawa ini sangat angker gitu. Kemudian yang kedua religi. Religi ini ternyata adanya di tanah Arab. Jadi orang Arab ini sangat patuh terhadap pelaksanaan syariat. Sederhananya semisal begini. Ketika kumandang azan berkumandang, waktunya melaksanakan sholat seumpama itu, maka semuanya langsung bergegas untuk sholat. Terlepas dari masalah pelanggaran dan yang lainnya. Nah, kita bahas pokoknya dulu. Yang ketiga, intelektual. Intelektual itu ternyata saat ini dikuasai oleh Barat, atau mungkin posisinya Amerika atau Eropa saat ini. Nah, jadi posisi spirit religi intelektual ini saat ini sedang terpisah. Spiritnya di Jawa, religinya di Arab, kemudian intelektualnya di Barat. Ini rata-rata atau secara umumnya. Karena orang Jawa juga ada yang sangat pintar, yaitu Soekarno. Tapi secara umum tetap untuk intelektual itu dikuasai oleh orang Barat. Untuk spiritual walaupun tidak semua dikuasai oleh orang Jawa. Dan untuk religi tetap dikuasai oleh orang Arab. Saat ini posisinya seperti itu. Di tanah Jawa sendiri atau di Nusantara ini tidak religi dan intelektual ada, tapi porsinya tidak sebesar spirit itu.
Jadi daya tembus atau daya tembaknya tidak sekuat spirit. Di Arab religinya yang tinggi, daya intelektualnya ada, kemudian spiritnya hampir tidak ada. Di Barat intelektualnya tinggi, religinya rendah, spiritnya hampir tidak ada. Nah, apa namanya? Untuk bisa menggabungkan tiga hal ini, spirit, religi, intelektual memang bukanlah hal yang mudah. Karena begini, untuk apa namanya? Untuk menguasai religi harus belajar terkait dengan sumber-sumber dari Arab. Untuk intelektual harus belajar dengan sumber-sumber dari Barat. Kemudian untuk spirit memang di Jawa. Nah, SP ini menggabungkan tiga hal itu, gitu loh. SP ini memiliki kemampuan, Trisula itu ya di situ. Memiliki kemampuan tiga hal itu. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya untuk intelektual, ya, yang berkarakter intelektual, SP harus tinggi. Makanya saya berharap dan berkeyakinan SP itu harus sarjana. Karena untuk mengimbangi kekuatan Barat itu. Yang kedua, SP itu harus jebolan pesantren atau memahami tafsir, memahami hadis dan sebagainya. Karena apa? Karena perangkat itu dibutuhkan untuk untuk penjagaan religi atau syariat yang sekarang lebih dominan adanya di tanah Arab. Jadi kalau orang Arab mendengar azan langsung lari ke masjid, tapi kalau orang Jawa mendengar azan itu masih menyelesaikan cangkulan sawah gitu loh. Jadi bedanya seperti itu. Nah, jadi SP harus memiliki judgement atau memiliki legalitas akademis. SP harus memiliki legalitas religi atau syariat. Dan SP juga harus memiliki legalitas spirit. Nah, spiritnya SP ini haruslah spirit langit murni, tidak lagi terkait dengan Roro Kidul lah, tidak lagi terkait dengan Bung Karno, karena kelasnya bukan itu. Jadi kalau ada saudaraku yang masih berani mengklaim bahwa dia SP ditunjuk oleh Kanjeng Ratu Kidul, SP ditunjuk oleh Bung Karno, saya pikir bukan kelas langit. Ya, SP ini kelasnya langit. Jadi SP juga harus mendapatkan legalitas dari langit. Nah, bagaimana membuktikan dia seorang SP yang memiliki legalitas langit? Yang paling sederhana sekarang sebenarnya yang paling update ya corona aja udah dipakai. SP bisa nggak menyembuhkan corona dan SP bisa nggak menghentikan corona, gitu saja. Tapi kalau corona saya pikir nggak bakal berhenti, dia akan terus ada seperti halnya penyakit yang lain. Tetapi SP bisa nggak menyembuhkan corona? Karena sampai saat ini alat medis belum ada yang bisa menyembuhkan itu. Belum ada teknologi yang bisa menyembuhkan itu. SP bisa nggak? Jadi SP ini haruslah menjadi solusi, haruslah menjadi pengikat, haruslah menjadi semacam pengayom dari tiga hal itu. Maka Trisula Weda ini menjadi semacam hal yang harus dikuasai oleh seorang SP. Ini bukan fisik bentuknya ya. Trisula Weda ini bukanlah fisik seperti halnya yang di online yang harganya 600.000 ada itu Trisula Wedanya. Ini bukanlah bentuk fisik. Jadi SP ini bekalnya itu pengetahuan atau intelektual, kemudian syariat atau religi, kemudian spirit, itu diperjuangkan loh. Bukan dikasih langsung, itu diperjuangkan. Trisula ini diperjuangkan. Kemudian juga dia harus karakter bawaannya atau talent bawaannya itu haruslah sidik, amanah, tabligh, batonah. Itu di karisma kenabian sudah saya bahas. Dan SP ini harus sepak terjangnya, jurus-jurusnya itu haruslah menggunakan jurus mahkota rama hasta brata. Jadi yang digenggam SP Trisula Weda yaitu akademik, religi dan intelektual, spirit,
spiritual, religi, dan intelektual. Kemudian di hatinya sidik amanah tabligh patona. Kemudian sepak terjangnya hasta brata. Jadi trisulanya di situ, bukanlah fisik. Mahkota Rama juga bukan fisik. Nah, kalau SP sudah menguasai spirit, religi, dan intelektual, spiritnya menembus langit. Langitnya bukan langit satu ya, bukan langit satu, ada di 9 penjelajah langit itu. Bukan langit satu kelas jin atau kelas setan, kelas rata-rata sampai saat ini orang-orang spiritual itu masih nembus langit satu. Banyak kan berkumpul di langit 1, 2 dan 3, di alam ruh, alam siluman dan jin. Sampai nembus alam setan juga masih jarang, apalagi alam iblis, apalagi alam malaikat. Nah, harus punya legalitas langit seorang SP. Kemudian yang kedua, SP juga harus memiliki legalitas akademis. Yang ketiga, SP harus memiliki kemampuan atau legalitas syariat. Itu mutlak penting. Kalau tidak seperti itu, kalau kita mengikuti SP yang tidak tahu apa-apa, repot. Jadi demikian makna Trisula Weda versi Raja Wali. Semoga ini menjadi acuan bagi kita supaya tidak lagi ada orang yang mengklaim bahwa saya SP kemudian memperlihatkan senjata tumbak 3 mata itu, tapi dia tidak sekolah. Memperlihatkan senjata Trisula itu tapi tidak bisa mengaji. Memperlihatkan Trisula tapi cuman kesurupan doang. Itu bukan kelas SP. Kelas SP adalah kelas spirit menembus langit, menguasai agama Quran dan hadis, kemudian menguasai atau memiliki legalitas akademik. Itu makna Trisula. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.